Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Ayah bunda, ada 3 tahapan menempatkan iman ke dalam hati. Yang pertama, membuka pintu hati. Perhatikan pertanyaan berikut sebagai ilustrasinya. Bagaimana perasaan kita menunggu teman di stasiun, sementara 6 menit lagi kereta akan berangkat dan dia belum terlihat batang hidungnya? Tentu resah dan gelisah. Bagaimana perasaan kita saat terjebak kemacetan, padahal 6 menit lagi akan masuk waktu sholat? Bagaimana perasaan kita, ayah bunda? Tanpa kita sadari, selama ini kita menganggap urusan dunia itu begitu luar biasa, dan menganggap urusan akhirat itu biasa-biasa saja. Itu artinya kita belum membuka pintu hati kita untuk masuknya iman ke dalam hati kita. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk membuka pintu hati. Yang pertama, dahulukan pertimbangan akhirat atas pertimbangan dunia. Yang kedua, jadikanlah kepentingan dunia itu bernilai akhirat. Dan yang ketiga, menjadikan akhirat sebagai kecintaan dan kerinduan hidup kita. Tahap yang kedua, membersihkan hati dari segala yang tidak disukai iman. Ada 2 perkara di dalam hati yang tidak disukai oleh iman. Apa itu? Pertama, penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, dan lain-lain. Yang kedua, dosa yang kita sukai. Suka mengucapkan keburukan, suka melihat yang haram, suka mendengar yang tidak baik. Padahal ayah bunda, tidak akan berkumpul iman dan kebahilan di dalam hati orang mukmin untuk selamanya. Bakhil, sombong, dengki itu membuat hati menjadi panas. Segala yang membuat hati menjadi panas akan membuat iman enggan masuk ke dalam hati. Karena iman itu sejuk. Tahap yang ketiga yaitu menghiasi hati dengan segala yang disukai oleh iman. Ada banyak hal di dalam hati yang disukai oleh iman, seperti sabar, syukur, ikhlas, lapang dada, khusyuk, ridho, zuhud, dan lain-lain. Bagaimana caranya agar hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang disukai oleh iman? Jawabannya adalah berusaha dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon agar Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita iman yang kokoh di dalam hati kita. Ayah Bunda dan teman-teman yang solih-solihah, Ramadan menjadi anugerah sekaligus ujian bagi kita. Sejauh mana kita bisa mendapatkan hasil dari Ramadan. Ibarat program sekolah 1 bulan, alumni Ramadan kita bagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, alumni celaka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang datang hingga selesai Ramadan tidak ada perubahan. Sebelum Ramadan tidak pernah membaca Quran, saat Ramadan pun tidak pernah membaca Quran, apalagi setelah Ramadan berlalu. Hadis dari Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Sungguh celaka seorang hamba yang Allah berikan ia usia untuk berjumpa dengan Ramadan, tetapi sedikit pun ampunan Allah tidak dia dapatkan." Pun telah disabdakan oleh Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang yang menghidupkan malam tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelahnya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Golongan kedua adalah alumni rugi. Siapakah mereka?
Mereka adalah orang-orang yang berubah hanya saat Ramadan. Ketika Ramadan, mereka beramal habis-habisan. Selesai Ramadan, habis pula amalnya. Ke masjid hanya saat Ramadan, membaca Quran hanya saat Ramadan, bersedekah pun hanya saat Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Golongan ketiga adalah alumni beruntung. Siapakah mereka? Mereka adalah golongan orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai starting perubahan. Begitu selesai Ramadan, perubahan pun tetap berlanjut. Tilawahnya tetap berlanjut, sholat sunnahnya tetap berlanjut, sedekahnya tetap berlanjut, hingga menjadikan mereka menjadi orang yang beruntung. Hubungan Ramadan dan kekuatan jiwa sangat erat. Salah satu faktor keberhasilan di bulan Ramadan ialah ketika memasuki Ramadan dengan kekuatan jiwa sebagai modal utamanya. Demikian kutub Ustadzah hari ini. Alhaqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.